saya mau ngirim instruksi apapun sama tim itu dengan instan dan cepat gitu loh. Karena ya biar bagaimanapun memang sekarang semuanya udah lebih instan. Nah, kalau kita ngeliat seperti itu, nah terus nih pengguna internet di Indonesia kita ngeliat data ya. Jadi ini akan terus berkembang, apalagi sekarang banyak sekali yang kegiatan dari Kemenkominfo kan mereka lagi galakan banget tuh literasi digital ya kan dari siberkreasi. Itu saya banyak ngajak teman-teman dari The Entrepreneur Society juga untuk ikut berbagi di sana. Jadi benar-benar apa ya? Ini kalau kita lihat teman-teman, ini adalah potensi dari pasar kita ke depannya. Ini adalah ratusan juta jiwa. Kalau misalkan tadi, misalkan apa ya si tukang bakso tadi deh gitu si warung Cakun bisa dapetin 1% aja dari 250 juta penduduk ini, itu tangannya pegel kali untuk bulanin bakso kalau sendirian gitu kan. Jadi makanya benar-benar ini potensinya. Terus kalau kita ngelihat sebagai UMKM, kalau kita nggak mau punya presensi di dunia digital, kita kan nggak dikenal. Dan kalau kita ngelihat biasanya kalau mau nyari lokasi, Pak Indra mungkin tahu lah kalau mau buka cabang pasti kan ngelihat lokasi, kita cari lokasi yang ramai, yang bagus gitu kan. Nah biasanya pengunjungnya berapa banyak, kita mungkin survei tempat dan sebagainya, aksesibilitas dan sebagainya. Tapi kalau kalau kita nih sekarang kita mau ngelihat ini tuh pengunjung dari mall online yang ada, ini data lama ya teman-teman. Jadi angkanya pasti sudah lebih banyak lagi dari ini. Ratusan juta kok per bulan. Masa sih kita nggak mau minimal punya toko aja dulu atau bikin toko di sini kan gratis gitu kan? Ya memang nanti kalau untuk pengembangannya kan perlu lagi membesarkan ya. Terus kalau dibilang krisis, sebenarnya apanya yang krisis gitu loh. Ini total penjualan secara online ya dari 2015 sampai 2021 di seluruh dunia, penjualan e-commerce, penjualan melalui internet itu 2020 walaupun pandemi naiknya tuh lebih jauh lebih tinggi lebih signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau saya bilang justru peluangnya tuh nggak pernah hilang, peluangnya tuh cuman bergeser, tinggal kita mau nggak arahnya ke sana. Memang nggak semua industri seperti ini ya, ada industri-industri yang kena dampak, tapi tetap aja gitu loh. Kalau kita ngomongin secara retail untuk ngomongin UMKM, ini tetap menjadi data yang bisa mendukung gitu kan. Dan terus kalau kita ngelihat nih di Indonesia sendiri per awal tahun ini, sekarang udah akhir tahun, pasti angkanya udah berubah. Ada 170 juta pengguna media sosial aktif loh. Dan 99% aksesnya dari gawai. Kalau kita bisa punya data seperti ini, ya tadi 170 juta deh, nggak usah ngomongin 250 juta, 1% aja. Jadi pelanggan setia beli bakso tiap hari. Tetap tangannya pegel kali kalau mulenin bakso doang gitu loh sebagai UMKM. Makanya kalau saya bilang justru, kenapa kita perlu transisi ke dunia digital. Nah, transisinya seperti apa? Ini sebenarnya ini tuh udah lama AIDA model ini dari offline pun juga kita disebutnya corong penjualan atau corong marketing. Dan di corong ini tuh sebenarnya awal dari orang yang tadinya nggak kenal sampai mereka bisa kenal dan mau beli produk kita. Nah, kalau di dunia offline itu seperti apa? Sebenarnya ya kita juga melakukan hal yang sama dari canvassing, dari jualan, dari pasang iklan dan sebagainya. Mungkin saya coba cerita singkat aja di sini. Kalau kita ngomongin ya dalam langkah yang pertama tadi itu tujuannya tuh supaya orang yang tadinya nggak kenal sama kita tuh bisa kenal. Kalau dulu mungkin saya merintisnya tuh karena dengan segala keterbatasan yang ada, saya tuh tempel di majalah dinding di kampus, sebar-sebar selebaran, hujan-hujan, panas-panas gitu ya. Namanya juga anak rantau, apa yang bisa dikerjain, kerjain gitu kan. Tapi ya begitu udah ada modal mungkin pakai banner, spanduk, umbul-umbul. Nah, kalau misalnya brand-brand besar mereka udah pasang iklan di koran, di billboard, di TV gitu kan, radio gitu ya. Dan itu kan biayanya udah besar kalau kita ngelihat biasa dihitung kayak berapa detik kali untuk kalau kita pasang iklan atau berapa kali tayang dan sebagainya. Nah, kalau zaman sekarang teman-teman itu ada yang namanya media sosial gitu loh. Dan kita tuh bisa bikin langkah pertama ini tuh dengan menggunakan atau kita punya aktif media sosial dan website. Website itu tuh kayak kayak alamat toko kita lah. Kalau misalnya dulu mau buka bisnis kita perlu alamat kan. Nah, kalau di media sosial itu lebih ke arah untuk display gitu loh, untuk kita bisa terkoneksi dengan fan base atau dengan konsumen kita bisa berkomunikasi di sana. Mau pakai macam-macam, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube, banyak banget gitu kan. Ingat tujuannya tuh supaya yang tadinya nggak kenal bisa kenal gitu loh. Dan kalau udah kenal kita mesti bisa bikin mereka tuh untuk tertarik gitu supaya mereka tuh bisa naksir gitu ya contohnya. Kalau di sini toolsnya bisa pakai yang namanya landing page, email marketing, ya, freemium promotions. Ini sama kayak kalau kita pernah nggak sih belanja di supermarket gitu. Di supermarket tuh mungkin ada yang nawarin, halo
ibu mau nggak cobain nih, kita lagi ada susu kacang kedelai baru, ini kok ini gini, ini boleh kok cobain aja gratis. Biasanya dikasih cuman 1 cup kecil, kayak minum resep obat batuk. Dan itu kalau diminum cuman kayak buat basahin lidah doang. Oh iya ya gitu. Enak nggak? Enak kan Bu. Nah ini kalau ibu beli hari ini tuh lagi ada promo nih, beli 2 gratis 1 atau promo apapun itu. Jadi itu yang sudah berjalan di dunia offline gitu kan. Dimana kalau kita mau transisikan ke dunia digital, kita juga bisa banyak kok strateginya kita kasih gratisan. Saya nanti di akhir sesi ini saya akan bagikan ada beberapa gratisan nih buat teman-teman. Itu mungkin contohnya sebagai freemium promotion gitu. Karena kayak saya kan udah nulis buku yang kedua, nanti saya akan ceritakan, linknya saya akan kasih. Itu um, jadi itu yang saya biasa bagikan kalau lagi di Berkreasi dan Kemenkominfo, kalau ada event-event online, saya diundang ngajar di mana gitu ya, saya selalu bagikan itu. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa dapat yang namanya email, bisa dapat nomor WhatsApp-nya, supaya apa? Supaya kita tuh bisa nanti mungkin ke depannya bisa undang ke acara lain. Itu disebutnya namanya value laddering. Nanti akan saya bahas. Jadi kalau kita ngelihat ya, ini bikin mereka tuh naksir dulu. Nah kalau mereka udah naksir, terus gimana caranya? Kita bikin mereka tuh supaya kepengen, supaya nafsu gitu ya. Jadi kalau udah habis PDKT, naksir, nafsu gitu kan, supaya pengen nyobain gitu. Tapi mungkin di sini masih maju mundur kayak, um, oh iya tadi tuh bakso kayaknya enak tuh gitu ya, tapi bener nggak sih nanti kalau dikirim pecah nggak sih, basi nggak sih gitu kan? Aduh, tapi gimana ya? Jadi pengen nyobain nih, itu masih maju mundur. Nah di sini salah satu tools ya kita bisa pakai testimoni video. Salah satunya tadi saya udah tunjukin. Ini yang saya mentorin secara personal juga namanya Vitamin Monster. Vitamin Monster ini dulu cuma waktu datang ke saya tuh baru 6 ribuan followers ya, sekarang udah 48 ribu followers ya, dan udah berkembang sampai ke Bandung. Jadi teman-teman juga bisa order di salah satu ini kisahnya tuh suami istri yang merintis dengan segala keterbatasan mereka, dan jam 4 pagi mereka udah mulai ngejus. Waktu itu masih dua-duanya kerja full time. Sampai saat ini masih kerja full time. Tapi mereka udah bisa punya jadi toko buah, udah bisa berkembang sampai akhirnya nanti akan berkembang. Nah, yang namanya testimoni ini tuh seperti ini teman-teman, saya tunjukin. Kenapa dia bisa berkembang sedemikian rupa? Karena dibagi-bagi ini. Nih kalau kalau pernah kenal Titan Tira, Tias Mirasih, Rachel V-nya, ya kan segala macam artis atau siapa Stelali, terus nanti ada Jakarta 48 kalau tahu nih kan Love by April, Chua Kotak, Fitsuno nih, ini mereka semua tuh bercerita bahwa mereka tuh nyobain. Tadinya kita kan nggak yakin, tapi followersnya mereka tuh akan ngelihat, oh tapi kalau si Rachel Amanda aja minum, kayaknya nggak beracun deh, kayaknya sih, enak loh. Terus apalagi nanti kalau misalnya mereka benar-benar dicerita detox nih, bisa apa ya, turun berapa kilo gitu kan, tuh turun 2,6 kilo, ya kan mereka jadi pada pengen nyoba ini JKT48, ini testimoni, dan ini semua engagementnya tuh bagus karena apa, di Instagram gitu loh teman-teman ya. Jadi sosial media itu bisa digunakan untuk kayak tadi, salah satu toolsnya gitu. Supaya tadi yang udah kepengen, udah nafsu, akhirnya mereka bisa ngambil keputusannya untuk apa, supaya mereka tuh mau beli gitu loh. Jadi di sini tuh kita bisa pakai lagi nanti penawaran, kayak tadi kan si mbaknya yang pas lagi di supermarket saya bilang, nih kalau beli nih hari ini beli 2 gratis 1, kayak kemarin waktu pas lagi lebaran saya akhirnya kirimin kan bakso warung Cakmun ke teman-teman semua tuh. Jadi kita nggak bisa silaturahmi, jadi kita bisa tetap terus menjaga kehangatan tali tali persahabatan dengan mengirimkan kehangatan bakso warung Cakmun, bakso legendaris dari tahun 90 yang sudah melayani jutaan konsumen dan sebagainya. Itu kan karena bahasanya saya yang bikinin aja biar itu kan, saya cuma bilang, kamu kira-kira dari dulu tuh udah ngelayanin berapa customer sih gitu, terus kamu kira-kira kalau satu customer makannya berapa sih, terus dihitung. Jadi kamu udah mulenin berapa butir bakso sih selama ini. Kalau orang udah mulenin jutaan sampai lebih dari 3 juta butir bakso, masa sih tuh baksonya nggak enak gitu kan. Jadi itu kan menjadi sebuah gimmick marketing yang menarik gitu loh untuk UMKM. Jadi salah satunya tuh kita di sini bisa bikin promo, tergantung, tapi promonya terserah Bapak Ibu sendiri yang tentukan, teman-teman yang tentukan, karena kan sesuai dengan budget marketing masing-masing. Ada yang beli 2 gratis 1, beli 5 gratis ongkir dan sebagainya ya. Tujuannya yang penting kalau bisa mereka belinya nggak cuma satu gitu. Tapi kok kayaknya ribet ya Kak Clemens, memang semuanya harus dipakai. Enggak kok, nggak harus pakai semua platform ya kan, bisa dimulai dari platform yang paling kamu kuasai dulu aja. Kalau sosial media tuh ya mungkin pakai Facebook ya Facebook, TikTok TikTok ya kan, terserah mau mau bahas yang mana ya, kamu pakai alat apapun silahkan gitu kan. Instagram dulu gitu kan. Tapi prinsipnya tuh sesimpel supaya tadi yang kita nggak apa, supaya bisa dikenal sama orang. Kalau dulu saya tuh harus jalan panas-panas, hujan-hujan, bagi-bagi selebaran, terus saya juga harus tempel di majalah dinding kampus, mulai ngeritis semua. Um,
ya benar-benar dari awal gitu kan. Itu ya dengan penuh capek ya, jalan pegel. Sekarang teman-teman tuh bisa cuman kayak dari rumah mainan jempol gitu bisa bikin duit loh. Seenak itu gitu kan. Nah, kalau kita ngeliat nih di Indonesia tuh yang paling banyak menggunakan sosial media tuh umur ini nih, 25 sampai 34 yang cowok ya, sama yang cewek juga. Tetap cowoknya masih lebih tinggi ya karena memang kan jumlahnya mungkin oh ya enggak juga sih kalau dibilang jumlah populasi ya, lebih banyak wanita ya. Tapi ya ini yang menggunakan sosial media nih. Jadi ini yang bisa kita istilahnya target. Dan kalau kita ngomongin tetap walaupun di 7,4 sampai 5,7% itu tetap angka yang cukup tinggi loh dari populasi. Dan ini justru mereka yang udah punya duit istilahnya kan, profesional sudah bekerja gitu ceritanya. Jadi ini kita perlu tahu datanya, kita mesti tahu segmentasi pasarnya. Nah, kalau sekarang itu ada istilah yang namanya sebagai creator economy. Kalau dulu perusahaan-perusahaan itu biasanya mereka beriklan tadi seperti yang saya bilang kan, mereka tuh beriklannya dari pasang di media massa, pasang di mana, di sini, dia bayar iklan, billboard segala macam. Tapi sekarang itu lebih banyak brand-brand besar pun sudah mulai engage dengan yang namanya influencer. Karena apa? Kita punya engagementnya tuh lebih dari content creator tuh punya influensi lebih karena lebih hangat gitu loh. Kalau kita cuma ngelihat billboard doang, oh ya udah tahu nih ada misalkan brand apa gitu. Tapi kalau misalkan ada contoh kemarin McDonald bikin sama BTS. Tahu BTS? BTS singkatannya apa? Ada yang tahu? Coba dituliskan di kolom chat. BTS itu singkatannya botak tapi seksi. Nah, jadi biar nggak serius-serius amat ya. Nah, kalau kita ngomongin ya teman-teman, jadi benar-benar dengan engage seperti itu, ngantrinya gila-gilaan tuh BTS Army. Itu salah satu campaign yang berhasil, walaupun akhirnya jadi kontroversi karena lagi corona. Kalau lagi nggak corona, biarin aja, ya nggak sih? Gitu kan, makanya jadi kenapa bisa seperti itu? Karena nih, influencer tuh kalau saya ngelihat di Indonesia, dari waktu saya baru balik ke Indonesia tuh saya baru ngelihat mungkin satu dua ya. 2019 saya udah ngelihat sampai nomor 3. 2021 nih baru mulai sampai nomor 4. Di luar negeri itu sampai nomor 6. Jadi bahkan ya kalau saya bikin di Entrepreneur Society saya punya rencana tuh udah sampai nomor 6. Tapi kita tarik mundur gitu loh. Kenapa? Karena nih kalau saya kasih dulu orang-orang tuh cuman pertama bikin konten dulu aja. Nih kalau mau bikin konten nih teman-teman mungkin ada yang familiar sama beberapa logo. Saya nggak pernah pakai semua aplikasi ini ya. Bukan nggak pernah pakai semua, maksudnya saya pakai beberapa dari aplikasi ini. Tapi saya juga banyak yang saya belum kenal. Mau bikin video nih ada dari InShot, dari apa nih Mojo ya kan, foto, animasi, terus ada Filmora, nih ada apa ya kan. Terus kalau dari sini udah bikin konten, mereka bisa taruh di mana? Bikin di media platform, ditampilkan konten tersebut gitu loh. Jadi media platformnya tuh seperti kayak kalau misalnya teman-teman semuanya ada, mau bilang foto ada Instagram, Facebook ya, mau bilang suara ya itu ada SoundCloud buat para musisi yang bisa sama Spotify itu mereka tuh bisa sampai self publish musik loh. Dan self publish musik itu akhirnya terus sampai dikenal sama label kalau followersnya banyak sampai akhirnya label mau produce buat mereka. Terus ada apa video-video ya udah tahu lah ya YouTube segala macam. Nah ini juga nih Twitch. Twitch itu salah satu yang unik banget. Kenapa? Karena Twitch itu untuk gamer, kebanyakan untuk gamer. Jadi orang zaman dulu ya kalau kita ngomongin ya, kalau tahu apa istilahnya apa orang tua zaman dulu kan selalu bilang kalau main game itu kan buang-buang waktu. Tapi justru banyak sekali mereka yang main game direkam, ditampilin di YouTube, ditaruh di Twitch gitu. Sampai mereka bisa nonton. Sekarang jadinya disebutnya apa? Jadi gamer seleb, seleb gamer gitu kan. Ada selebgram, ada seleb TikTok ya kan. Ada juga yang disebut sebagai atlet e-sports. Sekarang kalau mau ngomong mainan Dota, kalau tahu ya Defense of the Ancients itu di Steam, itu main 5 lawan 5 prekursornya dari Mobile Legend. Itu hadiahnya lebih besar daripada pemenang Olimpik. Hadiahnya lebih besar daripada kalau pertandingan olahraga sport gitu loh. Jadi ini e-sport kita ngomongnya, electronic sport. Kebayang nggak dunia tuh berubah dengan segitu cepatnya. Nah setelah kita udah grow konten kita pakai ke audience. Makanya kenapa saya selalu ngajarin sebagai sebuah brand tuh udah pasti nanti ujungnya bakal harus punya community. Kenapa saya demen bangun komunitas? Karena dulu saya waktu di Melbourne, saya cerita sedikit, saya tuh bangun komunitas anak rantau.
Jadi di Entrepreneur Society itu copy paste dari apa yang saya bangun. Saya bangunnya udah dari 2016, tapi bangunnya gerilya aja karena memang tujuannya kan bikin dampak buat para membernya. Bahkan sekarang membernya juga udah bisa bikin bikin punya personal branding, diliput sama media, diliput sana ini segala macam karena saya juga bukakan jalan gitu loh. Karena apa? Tujuannya tuh untuk bangun komunitas dan komunitas ini harus hidup. Kalau misalkan kita punya komunitas, jadi disebutnya tuh community based marketing. Kenapa? Lebih enak kalau misalkan ya kayak BTS deh gitu. Begitu ditoel sedikit aja, beli semua langsung kan. Enak nggak kalau punya komunitas seperti itu? Gitu loh contohnya. Dulu komunitas anak rantau, saya menawarkan tuh semua solusi yang dibutuhkan anak rantau. Saya jualan dari kartu telepon. Zaman dulu kalau teleponan itu nggak bisa nih kayak gini, teknologi nggak secanggih ini teman-teman. Jadi teknologi tuh mesti teleponnya pakai telepon kabel zaman saya 2003-2005 ya. Itu telepon kabel ke server, dari server baru disambungin interlokal. Jadi beli pulsanya prabayar pakai kartu. Saya dulu jualan gituan, tapi saya pakai sistemnya bisa transfer. Jadi mungkin saya kali yang prakasa saya di sana untuk jualan pulsa online, tapi manual sih. Jadi nggak pakai sistem karena namanya anak rantau. Yang penting jualan dulu kan ngambil margin. Nah dari komunitas akhirnya saya bisa jadi ini bikin tour travel, day trip, terus bisa jadi broker kos-kosan karena kan semua anak rantau yang di luar negeri nggak punya teman di sana pasti butuh teman, butuh buat jalan-jalan komunitas, butuh teman-teman yang bisa ya kita nggak punya keluarga di sana jadi sesama anak rantau saling jaga. Makanya itu adalah kode 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 etis yang akhirnya terjadi bahwa kalau misalnya ada teman yang lagi sakit pun kita bisa orang yang nggak kenal deket pun nganterin ke rumah sakit naik kendaraan umum atau apa gitu. Jadi benar-benar saya bangun komunitas sedekat itu karena saya tahu, tapi dulu nggak ada media sosial. Dulu tuh komunitas, ya kita dari setiap minggu ngumpul dari kafe ke kafe dan sebagainya. Ya dengan semua keterbatasan yang ada lah. Terus bikin tour, habis bikin tour saya jadi punya broker kos-kosan. Dari situ saya bisa nabung, saya bisa bisa sewa rumah sendiri, bikin kos-kosan sendiri sampai akhirnya terus ya mengembang sampai akhirnya di 2009-2010 tuh saya memutuskan berhenti kerja. Saya bikin property advisory firm. Saya bantuin banyak orang-orang yang mau akuisisi properti di Australia. Dan akhirnya mulai sampai develop proyek kecil-kecilan sampai 2016 kemarin akhirnya ditutup. Kenapa ditutup? Karena perubahan peraturan pemerintah. Orang-orang nggak bisa lagi beli properti di Australia karena nggak bisa, bukan nggak bisa beli, nggak bisa KPR. Karena kalau di sana KPR-nya enak, bunga paling cuma 4-5%. Terus rentalnya bisa 3-4%. Jadi kita cuma nombok 1% doang. Dan itu DP 30% bisa ditarik 30 tahun. Wah, enak banget. Tapi ya itu yang bikin makanya harga propertinya kan naik. Jadi akhirnya singkat cerita ya udahlah kalau orang nggak bisa KPR. Jadi kalau di sana percuma mau KPR di Indonesia 11, 12, 15%, udah nggak worth it lagi jadinya gitu. Karena properti di sana kenaikannya itu kan mungkin per tahun bisa ya 10-15% lah rata-rata gitu. Anyway, nah setelah kita punya audiensnya nih, ini bisa pakai nih nanti dari kita bikin Discord buat komunikasi, Telegram ya kan, bisa juga nih live stream, ada email marketing, sampai ada yang bikin kripto ya kan, terus baru kita bisa monetize. Monetize dari apa? Sampai saat ini di Entrepreneur Society itu masih gratis loh teman-teman. Nanti kita bikin course ya, course juga sama. Biasanya kalau bikin webinar paling bayar lah 50.000, atau kalau kita ngumpul bareng pun itu biasa bayar makan masing-masing. Makanya kenapa kita berkembang gitu dan justru ada hatinya antar membernya kan. Dan apalagi kalau kita bisa berikan mereka kesempatan untuk saling kolaborasi dan sebagainya. Itu yang terjadi, bisa ada fan interaction. Nah, kemarin kita pakai brand deals nih, udah mulai. Jadi kayak OCBC, kayak DBS, kayak apa gitu kan bisa bikin brand gitu loh. Siapa bukan bikin brand, siapa ya kayak sponsorin acara-acara kita dan sebagainya. Lalu masuk ke offline, udah ngomong merchandising segala macam. Nih kalau teman-teman pengen lihat nih, ini salah satunya gitu kan. Contoh ini dari karya member kita juga. Terus ini kemarin Lintaspreneur, aduh saya nggak kelihatan kali gambarnya pakai ini nanti saya tunjukin deh. Terus kita bisa ngomongin sampai ke arah ke bisnis. Jadi ini nanti akan terjadi dan content creator itu jadi punya pivotal role. Makanya kenapa konten itu menjadi sebuah nilai tambah. Dulu kita cuma ngejar traffic ke website. Sekarang kita tuh mesti punya followers. Sekarang gini deh, kalau kita ngomongin di generasi anak-anak muda ya, kalau followersnya banyak gitu, tiba-tiba misalkan nih, ya kita follow atau kita misalkan diundang atau siapa begitu mereka ngecek, wih followersnya banyak, udah kayak satu nilai prestige sendiri gitu. Cuman ya jangan sampai itu disalahartikan bahwa kalau followersnya banyak penjualannya tinggi, belum tentu gitu. Dan ini bukan berarti teman-teman beli followers. Saya paling anti karena kita agensi kita udah ngomong jangan pernah beli followers karena kalau beli itu udah rusak algoritmanya. Bye bye. Percuma buat apa punya followers banyak kalau mereka nggak beli kan, benar nggak? Itu ngarahnya ke funnel sampai ke penjualan. Nah, makanya ini sekarang teman-teman mau catat boleh, mau screenshot terserah silahkan ya.
Nih, saya selalu bilang, bagaimana caranya bikin konten yang menarik? Sama halnya dengan kalau mau mulai bisnis pun, gimana caranya bisa bikin bisnis yang gampang jualan? Itu teman-teman mesti tahu dulu. Yang pertama, relevansi pasarnya dong. Siapa segmen pasar yang pengen teman-teman tuju? Ya kan, mau jualannya ke siapa kalau kita ngomongin untuk ibu-ibu anak satu gitu misalkan, atau ibu-ibu yang baru mulai melahirkan itu, kita pasti kan topiknya apa, problemnya mereka apa, oh gimana sih cara ngegedein anak, nggak ngerti, makanya kita bikin kontennya apa. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!